98971968, Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 2 Merauke, mobile application RRI Playgo. Suara kreativitas Pro 2 RRI, Pro 2 RRI, Pro 2 RRI. Saatnya program acara Manemna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Manemna Show bercerita di sini. Oke, selamat pagi sahabat Manemna di mana saja berada. Kita jumpa lagi di Manemna Show bercerita di sini. Saya Kakak Frankie Wohel masih setia menemani kamu dan menjadi presenter untuk program acara talk show radio Pro 2 Manemna Show. Wow, pagi ini kayaknya saya akan dibuat kenyang nih sama dua namok ya. Oke, yang dimana kita tidak hanya ngobrol tentang sagu, tentang makanan khas dari suku Yei, tetapi kita akan makan juga ya, karena saya sudah dibawain sagu. Nggak tahu nih sagunya apa saja, namanya apa saja, tapi nanti kita akan berbincang-bincang sama kedua teman saya. Ini dari mereka yang membuat yang namanya itu sagu cuyam. Oke, ada dua teman saya yang sudah saya jemput ya dari Kampung Yei. Boleh ada di jauh juga ya. Oke, ini ada Kakak Adriana Gepse. Halo Kak Adriana, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kakak Frankie dan selamat pagi untuk saudara-saudaraku semua yang ada di rumah yang sedang mendengarkan acara ini. Oke, dan juga ada Kakak Monik. Iya, selamat pagi Kak Monik. Iya, selamat pagi Kakak Frankie dan selamat pagi untuk sobat muda kreatif yang ada di Merauke. Iya, ini sebenarnya yang penyiar yang mana ya? Oh my god. Ibu berdua nih ngomongnya, saya nanyanya 1-2 kata, ibu berdua jawabnya tuh 10 kata tadi. Saya jadi bingung ya. Kayaknya kita mau ambil alih nih. Iya, mau namanya apa, cuam show ya. Oke. Oke, ini kabarnya semua sehat ya? Puji Tuhan, luar biasa sehat. Oke, apalagi kalau ada di studio Manemna Pro 2 tambah sehat lagi ya. Iya. Tadi kita mau ngobrol nih tentang sebuah makanan yang kalian buat ya dari produksi kalian sendiri, yaitu food cuyam ya, yaitu sagu cuyam. Ada kobace, kumbu, dan broncong. Kalau ngomong sagu kan orang Merauke paling tahu sagu sep, udah. Atau orang bilang sagu bakar dan sebagainya. Tetapi ada yang kita baru dengar atau baru tahu atau mungkin diingatkan kembali, ada yang namanya tuh itu kobace, kumbu, dan juga broncong. Nah, tapi sebelum jauh sampai ke seperti apa sagu-sagu ini, mungkin Adriana sama siapa Kak Monik bisa bagikan dong, ini sejak kapan sih kalian menggagas atau kalian membuat yang namanya food cuam? Iya. Kak Adriana mungkin. Oke, baik. Kami owner dari Food. Food sendiri itu usaha kami khusus yang bergerak di bidang pangan tradisional, terkhusus lagi sagu. Kemudian sampai kami ada itu karena kami ingin memperkenalkan makanan khas dari pertama yang kami keluarkan tuh sagu kobase dulu. Sebenarnya kobase ini sendiri juga ini ada penyebutan dua. Yang pertama itu kobach, itu untuk beberapa kampung, dan juga kobase. Jadi kami pertama meluncur dengan produk kami yang pertama sagu kobase, kemudian kumbu, dan kami pengembangan selanjutnya lagi sagu broncong. Untuk setiap produk kami ini ada 4 produk yang bergerak dalam bidang pangan dari tradisional berdasarkan sagu. Kita punya 4 produk. Yang pertama sagu kobase, sagu kumbu, sagu broncong, dan kami baru luncurkan lagi papeda. Tapi ini khusus hanya papeda saja, tidak dengan teman-temannya. Kemudian kita punya 4 produk ini kami menggunakan merek cuyam. Cuyam sendiri ini nama tanah daripada mama. Mamanya Adriana. Iya. Oke. Nama tanah daripada mama, jadi seluruh produk yang Food keluarkan kami dedikasikan untuk mama. Jadi cuyam ini nama tanah, beda Iya. dengan nama daerah. Ya sebenarnya hampir sama sih, maksudnya kan setiap nama misalnya kita Khusus untuk orang Papua. nama orang Papua tuh pasti ada nama
nama yang melekat dari tete nenek moyang kita begitu. Seperti saya, namanya saya kan Adriana Papo Gepse. Nama tanah saya itu Papo gitu. Oke, jadi cuamnya sendiri ini artinya apa? Kira-kira. Kalau artinya saya kurang tahu ya, itu namanya mama. Jadi mama cuma bilang itu nama mama begitu. Oke, nanti kata kalau sebentar jadi terhubung sama mama baru kita tanya sama mama ya. Iya. Baru terungkap. Baru terungkap yang sebenarnya saudara-saudara ya. Oke, mungkin ada tambahan sendiri dari Monik sendiri dari awal berdirinya Food Cuyam ini. Iya, sebenarnya kita sudah sampai dengan hari ini kita sudah 1 tahun ya. Iya, 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Baik. Kita mulai meluncur tanggal 17 Februari 2019. 2019. Oke. 2019 itu pun juga ceritanya tuh agak sedikit lucu sebenarnya. Kenapa Nah, nih? Ceritanya lucu karena kita pergi ke kampung, ke Kampung Po. Terus kita lihat mama-mama bakar sagu. Tapi Adriana sama Monik ini memang sudah temenan lama ya? Iya. Kan kakak Monik dulu dekatnya dengan almarhum kakak Lea Mekio tuh. Oh, Kak jadi Lea. kebetulan kami Ibu masih Lea. berkeluarga, jadi sudah saling kenal sejak dulu. Ya udah teman kecil lah, Iya. saudara dari kecil ya. Iya. Akhirnya sampai sudah gede tetap sama-sama juga ya, nggak bosan ya? Tidak bosan karena sebenarnya dengan Adriana kemistrinya dapat. Oke, Ya. baik. Terus. Kita suka ke hutan, suka ke pokoknya cinta Iya, alam. permainan anak-anak di kampung lah saat itu ya. Jadi pada saat kita ke kampung kita lihat mama-mama bakar sagu. Penasaran nih sagu apa? Karena kalau Adri aman karena Adri orang Yeinan. Kalau saya bukan orang Yeinan, saya malah dari Timika. Oh, oke. Iya. Jadi saya Kira orangnya apa kan? Iya, saya juga Banyak kira yang orang kiranya ini. begitu. Habis muka lagi hampir mirip-mirip. suku juga, jadi Toto Timika ya. Oke. Oke, itu sudah terkontaminasi Iya, namanya iya. di sini. Oh, jadi kayak Monika yang Timika ya? Iya, cuman karena lahir dan besar di sini, kalau orang tanya orang Ya, apa? ya, tetap Orang Merauke. Ya, orang baik, Merauke. baik. Jadi pada saat kita ke sana penasaran, ini sagu apa? Oh, sagu kobase. Cuman di sana sagu kobase ini uniknya itu dia muncul ketika orang masuk hutan. Oke. Jadi pada saat orang masuk hutan, ini dibakar. Bisa dengan ikan ya, bisa dengan udang. Jadi cuma ada di hutan ya makan kayak begini ya. Biasanya atau acara-acara Atau tertentu. acara khusus. Acara adat, Ya. kumpul-kumpul adat gitu ya. Selebihnya tidak ada. Ya, kita penasaran, kayaknya kalau pulang kita coba-coba bagaimana ya? Betul. Iya, pada saat pulang coba-coba awal sih memang ditertawakan ya. Sama? Ya, dari orang kampung juga ada, dari saudara-saudara juga. Iya, ya. Maksudnya mereka Kok mungkin bisa? merasa aneh kita mau angkat kita mau makanan. Apalagi keluar dari perkampungan gitu ya. Gitulah. Jadi awalnya ditertawakan, bisa tidak. Kita karena kita agak sedikit gila. Sedikit. Iya, sedikit. Syukurlah kalau gilanya banyak saya takut nih. Kita tutup acara ini ya. Oke. Iya. Gila kreatif ya. Ya, gila kreatif. Kita udah jalan aja, posting pertama kali nih. Jadi itu masih 2019 berarti ya. Iya. Jadi kita cuman satu harapan itu hanya ada di Facebook. Kita punya toko Belum atau ada. outlet hanya ada di Facebook. Udah posting begini tanggapan lumayan. Kayaknya bisa nih. Lanjut aja. Dan akhirnya bertahan Dan sampai iya. saat ini. Dan akhirnya bertahan. Itu masih apa? Masih kobace dulu ya? masih kobase Pertama kelapa. kobase dulu. kobase Pertamanya santan. ori saja. Ori itu berarti belum ada inovasi kayak Iya, coklat, tidak kayak. ada, iya. Ini kobace yang mana nih kalau kita lihat di Ini meja sih siaran? semuanya. Kobase gitu. Oh, Cuma beda sama varian- ini iya. ya. Iya, hanya varian rasanya saja yang Oke, ini kalau sahabat Manemna penasaran tidak hanya dengar di radio ya, tapi bisa nonton juga di akun Facebook Manemna Show dan akun Facebook RRI Pro 2 Merauke, 2 channel. Bisa lihat sagunya tuh kayak gimana. Nanti kita pamerin ya. Iya. Pengen tutup acara ini langsung ya. Supaya kita mau makan dan Jadi minum. banyak yang bilang ini sagu sep padahal bukan. Benar, kalau orang lihat semata kan ini sagu sep kan kayak sagu dibakar, tapi kalau bedanya dengan kobace ini adalah sagu dipanggang. Panggang. Ini sagu Iya. dipanggang. Kemudian yang membedakan itu pembungkusnya. Pembungkusnya. Iya, kalau Baik. nama kobase sendiri kan dari
daunnya. Nah itu dia. Ada pertanyaan saya, apa sih perbedaan kobace? Atau kita sudah terlalu mendahului. Iya. Tadi mau saya nanya. kita kan Tadi saya mau nanya perbedaannya kobace ini apa, kumbu ini apa, broncong ini apa? siap. Iya. Lanjut. Sebelum kalian jawab, mending jawab sekarang sudah. Nanti saya lupa lagi ya. Oke, jadi bedanya apa sih kobace, kumbu sama broncong? Penyebutannya benar ya? Iya. Bedanya apa nih? Kalau sagu kobase sendiri, sagu yang dibungkus dengan daun kobase. Kalau kita di sini Daun biasa, kobase itu kayak bagaimana? ya, daun Aduh, kobase kita tidak itu kita tidak sempat bawa ini, ada ini Oke. daunnya ini kakak yang Kita ini. pamerin. Kalau yang dia seperti daun pisang ya? Bukan, dia seperti daun bambu. daun Oh, daun bambu, bambu. daun bambu bulu. Oh ya betul sekali. Biasanya itu ada di rawa-rawa. Oh di rawa-rawa. Ya. Jadi masuk rawa-rawa dulu ya baru dapat barang ini ya. Nah itu kita perjuangan itu untuk dapat daun kobase. Ini harga harus tinggi nih. Ya iyalah. Aduh, berarti ini harganya selama ini masih murah. Oh, iya, iya. Oke. Terus. Ya, yang berikutnya itu sagu kumbu. Kumbu. Sagu kumbu itu sagu yang ditempurung. Oh, jadi kalau kobase ini sagu yang pakai daun kobase. Iya. Kalau kumbu itu sagu yang ditempurung. Sebenarnya bukan di tempurung, dia bisa juga di dalam daun pisang. Tetapi itu diungkep hanya gitu ya kayaknya. Tetapi itu hanya sagu dengan kelapa muda. Jadi Oke. kalau orang selama ini penyebutannya Heeh. sagu sep itu sagu yang dengan kelapa muda, sebenarnya salah. Itu namanya sagu kumbu. Sagu kumbu karena dia dipanggang. Bukan, Tidak juga. Tidak, itu Kalau- cuma pencampurannya sagu dengan kelapa Oke, muda. baik. Jadi beda dengan sagu sep ya, Iya, karena kalau iya. sagu sep kan dia pakai batu ya. Iya, kemudian ada pencampuran daging. Daging. Oh, kalau tergantung. oke, jadi kalau Terus kan di cuma cara ungkepnya juga pakai daun pisang, kemudian benar. kulit bus. Pokoknya agak sedikit ribet kalau sep, kalau kita bicara sep. ya karena sep itu mungkin lebih banyak ininya ya, ada ada yang pakai daging, ada yang pakai apa gitu kan. Iya, kemudian pakai itu bus, kulit Oke. bus kan dia punya itu prosesnya. untuk juga. bakar, panas, panas iya, itu ya. iya. Kalau kayak kumbu punya kalian itu sebenarnya cuma antara sagu sep dan kelapa. Iya. Ya, kalau sagu kumbu itu kalau kita posisinya di kukus. Dikukus. Kalau Kalau kita ya. punya itu cuma dikukus. Kalau sagu kobase itu panggang. Panggang. Oke, baik. Jadi kayak lebih ke kukus antara sagu dan kelapa ya. Iya. Oke, broncong. Nah, kalau sagu bronceng nih kita terabawa. Iya, tapi model tuh bagaimana? Tapi dia model tuh cuma sagu bakar di dalam broncong saja. Oh, broncong itu apa? Nama Itu nama tempat. tempatnya saja. Tempat pembakaran pembakaran. seperti sagu lempeng gitu kan. Oke, Cuma kan kita baik. bakarnya di dalam broncong. Jadi kita namanya pakai jadi nama broncong. broncong. Mungkin ada inovasi-inovasi yang lain ya. Iya. Tapi ini kan kreatif juga ya. Artinya dari nama orang mau mencoba. Dari nama orang mau mencari tahu. Mencari tahu ini modelnya dan mungkin mencari tahu arti dari kobace ini sendiri. Kobase ya. Iya. Kobase ini sendiri, kumbu ini sendiri, mungkin broncong dan bahkan nama besar kalian sagu cuyam. Kalau Iya. tidak apa ya? Jadi kita tuh kayaknya kalian tuh mengenalkan bahasa daerah atau kampung kalian dengan produk kuliner. Iya, benar. Benar nggak? Ya kan akhirnya kan kakak Franky jadi tak tahu cuyam ini Iya. apa nantinya, ini makanan khas dari suku Ye ini apa, benar nggak? Sebelum kita lanjut ke makanan karena sudah semakin lapar, kita tanya dulu nih sebenarnya suku Ye ini suku di daerah mananya Merauke gitu, biar kita juga pada tahu. Oke, kalau suku Ye ini subsuku dari Marin ya. Suku Ye sendiri mendiami pesisir Kalimaro. Oke. Jadi mulai dari Kampung Pot, kemudian Torai, Erambu, Kuel, Bupul, dan Tanas. Oh jadi di daerah Kampung Po dan sekitarnya itu suku Ye ya, Iya, didiami oleh suku Ye. iya. Oke, luar biasa ya. Tapi kalau berbicara tentang suku Ye sendiri ini mungkin kebanyakan orang tahu mungkin masuk Marin ya kan. Ya, kemudian juga suku-suku lainnya ya. Artinya kalau dengan adanya sagu cuyam ataupun kalian sendiri yang mengekspos melalui kuliner mungkin orang jadi tahu kan. Iya, puji Tuhan orang suku sudah Ye atau Kepo. Oh, ini yang cuyam itu gitu kan ya. Oh, jadi ini yang kobase itu. benar. Ini kayaknya kalau Adriana sama Monik jadi sepasang di 2000 berapa nih kayaknya bisa nih ya. Banyak suara nanti ya. Amin. Ya. Sepertinya demikian. Kakak guys. Franky bagian jurkamnya aja. Amin. boleh. Oke. Nah kita masih berusaha nanti hubungi Mama ya, Mama dari Adriana. Mama siapa namanya?
Mama Frederica. Mama Frederica, aduh, yang sampai Mama ada sibuk tidak ya? Nanti kita pengen sedikit Mama kasih kenal ya. Sebenarnya suku Yei ini seperti apa gitu kan? Karena Mama sendiri adalah orang dari Yei. Yei. Ya, oke, sudah tersambung ya. Oke, kita sapa dulu nih Adriana ya sama Kak Monik ya. Mama Frederica, Mama dari Adriana ya, owner dari Sagu Cuyam ini sendiri. Halo, Mama. Ya, selamat pagi. Mama dapat anak baru satu nih di sini. Saya. Selamat pagi, Ma. Selamat pagi, Mam. Mama ini Selamat ada. pagi anak-anak. Oh Mama, ini ada Adriana sama ada Kak Monik nih. Saya pinjam ya Mama Frederica ya di studio Pro 2 Manemna ya. Oke, Mama di mana nih posisi? Posisi di rumah. Mama di rumah. Oh, Mama di rumah di mana nih, Mak? Jalan Pendidikan depan SMA Negeri 1. Oh, Mama komplit. Mama marketing kuat juga. Kita baru tanya Mama di mana, Mama langsung lengkap sebut sampai alamat lengkap lagi ya. Oke, Mama asli dari suku Ye ya, Mama. Mungkin ini kesempatan juga, Ma, kalau Adriana sama Monik memperkenalkan makanan khas suku Ye. Tapi kalau berbicara tentang suku Ye, mungkin Mama bisa ceritakan ke kita. Kalau saya nanya, suku Ye ini suku apa sih, Ma, gitu? Apa sih penjelasan Mama? Suku Ye. Ya, mungkin suku yang ada di daerah mana, kemudian juga apa yang menjadi ciri khas dari suku ini gitu, Ma. Kalau suku Ye ini tempat tinggalnya ini kan dari Kalimaro ini. Dulu kan orang biasa bilang orang Kalimaro. Oh. Bukan bilang suku Ye, orang Kalimaro. Jadi di atas kepala Kalimaro. Oke, itu orang Ye di situ ya, Ma ya. Iya, orang Ye bertempat tinggal di situ. Baik, kalau tradisi-tradisi dari suku Ye yang bisa Mama ceritakan apa nih, Ma? Mungkin tradisi budaya apanya ke? Mungkin suku Ye ini adalah suku yang dikenal dengan apa gitu, Ma? Edukasi sedikit, Ma. Suku Ye dikenal dengan Nah, Kayaknya masih kurang Masih kurang. pengenalan tentang suku Ye. iya. Tapi Mama kalau nama Cuyam sendiri ini apa, Ma? Arti Arti dari Cuyam. Kan katanya ini nama tanah ya, Ma? Bukan, itu nama mama. Oh, nama Mama. Iya, nama kampung toh. Baik. Jadi Cuyam ini sebenarnya nama? Nama mama itu kan dulu sebelum ada gereja kan kita belum dipermadikan toh. Oke. Jadi iya, di kampung-kampung kan sejak dulu itu nama-nama kampung itu yang dipakai. Jadi mama punya itu nama Cuyam itu. Iya. Orang tua panggil itu Cuyam saja, setelah dipermandikan baru nama Frederica. Oke. Jadi memang Mama nih juga dulu artis kayaknya di kampung ya, Mama ya. Tidak juga. Oke, tapi Mama ini kan gagasan dari Adriana dan juga Monik ya. Artinya memperkenalkan, mempromosi kepada masyarakat yang tidak hanya di Merauke saja ya, Adriana dan Monik ya, tentang sagu khas dari suku Ye. Nah, Mama punya tanggapan sendiri seperti apa? Seperti sebagai seorang orang Ye gitu, Ma, suku Ye. Tanggapannya, Ma. Tanggapan mama, pertama mama bangga bahwa tadinya Cago Pobaci ini kan tidak orang semua tidak kenal toh. Setelah Adriana dengan Monika mulai produksi sagu ini, akhirnya nama Pobaci ini terkenal. Yang tadinya barang kalau Pobaci ini kan rumpun bulu itu di hutan toh. Jadi orang tidak kenal itu bulu. Oke. Tapi setelah mereka dua ini mulai dengan mereka punya usaha, akhirnya Pobaci ini terkenal. Paling orang tanya-tanya juga Pobaci itu sebetulnya apa? Padahal itu daun bulu. Oke, baik. Oke, tapi Mama, tanggapan Mama sama mungkin saudara-saudara di kampung ada tidak yang Mama tahu tentang kreativitas anak-anak dorang nih? Kalau tanggapan saudara-saudara di kampung, tanggapan mereka itu baik sekali bahwa mereka bisa angkat ya. Iya, itu lagi. Baik.
Jadi Mama juga bersyukur punya anak-anak yang kreatif, yang pintar, yang berani ya Mama ya. Amin. Ya, Mama sangat bersyukur kepada mereka berdua bahwa nama orang Ye juga mereka tuh bisa angkat Betul. sekalipun bukan orang Ye ya. Betul. Ada yang oke, baik. Baik, ini Mama kasih makan orang apa dulu pintar sekali Mas, sampai cerdas gitu ya, sampai Oke. Baik, Mama terakhir mungkin Mama punya pesan untuk kedua anak ini atau harapan juga ke depannya seperti apa, baik dari tentang Sagu Cuyam yang sedang dikelola ataupun juga untuk masyarakat Merauke untuk bagaimana mengenal suku Ye melalui makanan-makanan ini, Mak. Harapan Mama untuk Adriana dengan anak Moni, semoga mereka dua ini lebih gimana ya? Dan dua jantung dudak-dudak Mama. Mereka kan punya usaha bisa lebih berkembang. Amin, Ma. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin pada saat ini ada dengar wawancara Mama dengan Riri ini supaya mereka juga bisa mendorong anak-anak, khusus anak-anak perempuan muda Ye, supaya mereka juga bisa seperti Adriana dengan Monik ini. Setuju, Mam. Betul, ada regenerasi. Cerdas lagi. Mama, Ya, karena Mom is the best. Adriana kan bukan orangnya itu dengan Monik. Iya. benar. Benar, Ma. Betul, aslinya nggak asli banget gitu, Iya, orang Jawa benar. bilangnya nggak banget gitu ya. Tapi peduli gitu karena don't tahu dong Mama nih orang Ye, jadi dorang harus dukung gitu ya Ma ya. Iya. Oke. Ada lagi Ma? Tidak namanya itu sudah harapan Mama bagi perempuan-perempuan muda Ye seperti mereka juga Harus bisa. seperti Adriana dengan Betul. Monik ini. Termotivasi gitu Ma ya, terinspirasi ya. Ya. Oke, baik. Semoga ya ini obrolan kita juga, wah Kakak Moni, Kakak Adriana dong bisa ada di RRI ini. Tidak bisa, kita harus bikin sesuatu juga supaya kita diundang. Betul. Ya, mungkin seperti itu ya, sesuatu yang bernilai positif ya. Oke, Mama Frederica, terima kasih ya Mama ya sudah punya waktu ngobrol-ngobrol di Pro 2 RRI ya, di Manem Nasio ya Ma. Ya, terima Oke. kasih kita Ana Baik, mungkin- bisa undang Mama ke RRI. Iya, nanti kapan Iya. kita undang baru suara saja. Terima kasih untuk dukungannya, Mam. Oke, anak-anak. Terima kasih, Mama. Oke. Terbaik sudah. Mulai. Mam is the best. Anak-anak zaman now kalau muji-muji mamanya tuh ada maunya ya. Oke, terima kasih Mama Frederica. Sukses sehat selalu ya Ma ya. Oke, dadah. Bye-bye, Mam. Oke. Ya, God bless you. Baik, itu kata inti sebenarnya ya, paling belakang itu ya. Itu doa untuk seorang ibu kepada anak-anaknya gitu ya. Kita break lagu dulu ya supaya kita mau icip-icip sagu ini, sagu cuyam ini ya. Oke, dengan teh. Oke. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Manena Show. Masih ngobrol tentang sagu cuyam, kobase, kumbu dan broncong. Jangan kemana-mana. Merauke
Manemna Show bercerita di sini. Suka suaranya. Iya. Tidak. Ini sambil menikmati. Tadi kan saya baru makan sagu yang namanya Ini kumbu. Iya. Kobase, Sagu kobase kelapa muda. Yang ini nih. Iya. Kobase variannya kelapa Ya, muda. ini baru habis makan nih liur-liur macam mau keluar-keluar terus tuh, berarti kan nikmat gitu ya. Puji Tuhan. Sampai Pak Yanti yang lagi jadi operator juga jadi ini tahan-tahan di dalam box mininya ya. Telan rasa. Nah, tapi ada inovasi lain nih yang pakai coklat dan sebagainya. Tapi pengalaman kalian membuat sagu cuyam baik kobase, kumbu dan juga broncong sejauh ini 1 tahun ini, bagaimana kalian mengelola ini? Apakah memang ada peningkatan permintaan konsumen? Apalagi hari ini juga hari konsumen nasional ya. Oh, begitu. Iya, jadi gimana nih kalian nih? Perkembangan dari tahun ke tahun nih. Kalau perkembangan dari tahun ke tahun untuk sampai hari ini, untuk sampai hari ini produk kami yang terjual khusus untuk sagu kobase, kemudian dan kumbu itu sudah baru 1.007 Maksudnya produk 1.007. kami Oh. yang terjual. Jadi kalian catat begitu? Kan kita punya harus pembukuannya kan ada tuh kakak. Jelas. Hari dan Ternyata tanggal. dong pinter bikin sagu dong, juga tertib administrasi ya. Itu baru usaha kita bisa bertahan toh kakak. Baik. Jadi itu menjadi evaluasi kalian ya, bulan ini Iya. berapa banyak. Hari Iya, ini betul. misalnya terjual berapa, besok berapa dan seterusnya. Sehingga Sampai kita kan hitungannya tahu per waktu-waktu minggu. terbaik untuk kita posting. Oh betul, jadi ada data gitu ya. Penjualan. Kayaknya bulan-bulan ini yang bagus nih, atau tanggal muda kan, tanggal muda, tua. tanggal tua. Nah, ini tanggal muda tengah. nih. Untung kita undang Kamoran tanggal muda. Jadi habis ini kamu pesan ya. Oke. Oke, tapi dari 3 menu ini mana yang paling laku? Kobase, kumbu sama broncong yang paling banyak orang nyari. Sebenarnya paling banyak ini kobase karena masih orang kan belum terlalu baru- mengetahui toh. Baru daunnya juga lebih praktis mungkin kalau di ini ya. Iya benar, karena sebenarnya awal itu orang penasaran. Apa sih Penasaran, kobase? ini kobase ini dia berasa bagaimana, dia sagu model bagaimana. Itu lagi. Nah setelah coba rasa, terus Nikmati. nyaman di lidah, Oke. ya nyaman di lidah, udah pesan seterusnya. Dan wah, Dan oke. ada yang pelanggan tetap. Nah itu tadi pelanggan tetapnya tuh sudah banyak ya. Banyak. Kebanyakan dari daerah mana? Apa memang ada orang asli Merauke atau justru yang Nah, di luar itu dari Merauke nih? Iya, kita punya ini, kita Kalau punya asli Merauke sagu. ya ada. Pasti ya. Asli Puji Merauke Tuhan ya banyak. ada, cuman kita punya kebanyakan itu orang yang bukan orang Papua. Ya macam saya begini yang rambut lurus banyak juga yang beli. Ya lebih banyak malahan. Mendong lebih ra juga tuh ya. Karena Oke. sebenarnya dong penasaran kalau Betul. Kalau Iya yang betul. Karena hal penasaran. makanan baru bagi mereka Iya. kan, bosan juga kan makan makanan yang kayak resto yang terlalu ini ya, lebih punya tantangan sendiri dan merasa punya tanggung jawab juga. Kita loh tinggal di sini, kita harus tahu juga kan. iya, betul. Ada cerita keluar kalau orang tanya makanan khas Merauke itu apa saja. Sagu sep, sagu apa kabose, Kobace. kobace. Aduh minta maaf ya. Kobace. huruf Tolong sama tulisannya dibalik. Habis kamu balik dia huruf Aduh, begini jadi saya sorry. juga baca Sorry, salah. Oke, kobase kayak begitu ya. Peminatnya banyak. Tapi kalau keluar Merauke sudah ada pemesanan atau menjadi oleh-oleh? Jangan tanya lagi. kalau kita puji Tuhan ada satu tempat di Bali yang namanya Jendranat Bali. Oke. Jadi itu pasarnya untuk orang timur. Oke. Tapi yang tergabung di dalam komunitas yang namanya Jendranat. Oke, jadi di situ tuh serba Indonesia Timur ya. Iya, serba Indonesia Jadi Timur. serba Indonesia Timur, terus yang kreatif dan kebanyakan yang dari Aliansi Masyarakat Adat. Jadi makanan kami ini kan dilirik oleh Samdana. Samdana salah Institute. satu yayasan yang Khusus untuk internasional, tapi Asia Tenggara. Ada di Bali. Ada di Ada di Bogor. Bogor. Di Bogor. Oke. Karena kita pernah diundang oleh Samdana. Nah, itu pun juga karena kita posting-posting. Wah, Jadi luar biasa. Untuk teman-teman, ini mulai lagi. Oke. Untuk teman-teman yang suka posting di Facebook, kalau bisa yang diposting itu yang membawa manfaat.
Nah, karena ketika kita posting sesuatu yang Ada bermanfaat, orang akan membagikan dan itu kita tidak tahu. Dan beda dengan sekedar posting, saya lagi makan kobase gitu. Tapi kalau saya lagi makan kobase, manfaatnya ini terbuat dari ini, itu mungkin ada. Rasanya agak beda. Gitu. Jadi ada edukasi sedikit-sedikit pasti orang akan mau di-share terus ya. Jadi dibagikan oleh salah satu teman di Samdana Oke. ke grup mereka. Nah, setelah itu dibahas di Samdana. Kalau ada kegiatan kita undang nih Adriana dan Monik. Baik. Nah, pada saat itu bulan berapa tuh, Kak Monik? bulan Nah, itu sudah dari tahun lalu 2019 kita diundang. Undangnya juga lucu karena setiap kita posting di Facebook Mereka komen? di akhir ini kita posting itu ada kita cantumkan nomor telepon. Oh ya. Nah, di telepon yang ditanya tuh cuman ada email. Ada email. Iya, ada email. Ada, iya tolong kirim email. Setelah itu dikirim kegiatan. Jadi 1 minggu ya dari yang ditelepon langsung kalau kalian mau besok dikirim tiket akomodasi di Tidak berpikir ini jangan penipuan ke apa? Enggak, karena langsung dikirim tiket, kegiatannya jelas. Ada schedule-nya, Iya. ada ini ya. Nanti dijemput Kok ini saya merinding ya, maksudnya saya juga Kebetulan mau kita dong kan diundang-undang begitu. Sudah ini toh cek juga apa itu Institut Samdana. Karena pada saat ditelepon langsung dibilang nanti tolong cek info ini di sini. Oke. Info kebenaran informasi Artinya tentang mereka juga ingin meyakinkan ini bukan penipuan ya, tapi mereka juga memang niat. Kalau kalian datang tuh mungkin sebagai tamu penghormatan juga ya. Iya. Oke, terus. Iya. Sudah kami diundang ke sana. Nah, diundangnya kita pas sampai di bandara di Jogja, ternyata memang dijemput. Yang dari pakai mobil, papa kan. nama Iya, pakai gitu papa ya. nama. Benar. Gila, kita Mobilnya Alphard gitu ya. kita kayak belum Alphard. Pokoknya kita kayak artis aja. Iya. Jadi pada saat itu dijemput kegiatannya. Emang artis Jang dari Papua. Iya. Amin. Kegiatannya di Pagerharjo. Pagerharjo. Nah, Pagerharjo tuh memang kampung ekowisata, Oh, ekowisata. di Jogja. Jadi kita bisa dapat kulinernya itu khas Pagerharjo, bisa menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Pokoknya kalau macam Merauke kepingin seperti itu, saya sarankan untuk ke Pagerharjo. Itu menjadi studi banding tempat Iya. belajar ya. Baik, nanti kita usul ya. Iya, dan itu luar biasa. Usul sama yang bos-bos nanti nih. Nah, ya. setelah kita sampai di sana, yang uniknya itu kita ini merasa paling kecil Oh, karena semua yang diundang itu yang sudah duluan dari kita dan yang punya usaha sudah sudah ada gila-gilaan. shop-shopnya, sudah ada toko cabang begitu. Iya, sudah ada ini malah sudah ada kotes pokoknya gila amat. Kalian punya kemasan dulu kayak gimana? Sudah kayak sekarang? Malah ya? masih ini. Masih Dulu daun kita jalan sepanggal masih nih. dengan daun Tapi gitu bukannya unik kan jadinya ya? Iya. Unik kan? Kan kita ada nilai Kultur, maksudnya kita tetap mempertahankan nilai budaya kedaerahan. kami Iya. dan dan mau memperkenalkan. Baik, itu salah satu momen yang tak terlupakan ya. Iya. Nah, kegiatan dari situ kita malah kalau kalian yang dari Papua kira-kira mau ke depannya seperti apa? Kita bilang kita Pusagu nih bukan cuma kita saja yang rasa, tapi orang yang bukan orang Papua dan kalau bisa dunia merasakan sagu ini. Baik, iya ya. Disambut. Iya ya, ini untung kamu ini dong speakingnya bagus, jadi masih bisa orang bilang bicara gula sedikit yang penting. Disambutnya itu dibuatlah Jendranat di Bali. Oke. Nah, Jendranat itu mengumpulkan Semua? semua produk-produk Lokal. produk lokal yang komunitasnya tergabung di dalam Samdana atau Aliansi Masyarakat Adat. Dan kalian masih bergabung sampai sekarang? Masih. Puji Tuhan Mas. Oke. Iya, jadi kita punya kalau macam sampai di Samdana, di Jendranat itu sagu broncong karena bertahan lama. Oke. Nanti kalau seandainya ada event besar di Bali, Baru itu mungkin kita malah diundang ke sana untuk langsung buat. iya, Berarti buat. kalian akan bawa bahan-bahannya saja ya. Iya. Sampai di sana tinggal diolah karena kalau broncong bisa tahan lama, kobace sama kumbu juga tidak bisa tahan lama ya. Iya. Paling lama berapa lama? Contoh kan pagi ini kalian sudah bawain. Ini buatnya kapan nih? Tadi pagi. Oh, saya kira 4 hari lalu gitu. Spesial untuk RRI tadi pagi. Tadi pagi serius? Hari ini saya bikin repot kamu orangnya. Bangun pagi-pagi. Oke, jadi buat tadi pagi nih contoh ya. Iya. Ini bisa bertahan paling lama berapa lama? 4 hari. 4 hari. Oh, dan harus simpan di mana? Kulkas? Atau memang biarkan saja begini?
Kalau disimpan bisa di dalam kulkas, kemudian nanti tinggal dikasih masuk dalam microwave. Oke. Atau mau dipanggang juga bisa. Ya, tapi kalau biarkan ini mungkin bisa juga, cuma alangkah baiknya kita harus amankan kan. Iya. Oke, baik ya. Ini sebuah prestasi sebenarnya yang kalian dapatkan. Kalau mau dibilang kan kayak tadi kalian bilang dari daerah lain itu udah bertahun-tahun udah besar, tapi kalian baru 1 tahun. Benar. Apa adanya, tapi sudah menjadi lirikan kan. Iya. Nah, apakah itu yang menjadi motivasi kalian sampai saat ini ada kemasan yang sudah dibikin pakai kotak lebih cantik, ataupun juga ada inovasi-inovasi baru begitu? Itu menjadi sebuah motivasi juga ya. Sebenarnya yang memotivasi kita itu kita hanya mau supaya kita pemakanan ini dia tetap ada dan orang Oh, tetap intinya kenal. itu ya. Iya, intinya itu Sebenarnya kalau untuk yang sampai ke mana-mana dan juga Bukan tujuan utama. tergabung dalam apa-apa itu Itu mungkin bonus dari Tuhan. saja, bonus dari kita Betul. mau usaha Betul. kami. Ya, makanya- Jadi kita tujuan sebenarnya jangan Makanan- cuma sagu sep yang orang kenal. Betul. Kan selama Ini. ini kita punya teman-teman dari luar daerah datang cari ciri apa khas. sih makanan khas dari Merauke. Kita bilang mau makan apa, ikan bakar, bukan seperti sagu kayak yang tradisional. betul, betul. Setiap Susah kali dapat. kita kita mau pesan sagu sep, nanti aduh begini tidak tersedia, susah carinya gitu. Ya. Tapi kalau kalian gampang ya, pasti ada terus Iya, ya. kami ada setiap hari. Tinggal di telepon. tinggal di telepon. Mohon tunggu waktunya sebentar ya, Gudang kita buat gudang dulu. full ya. Oke. Tidak, supaya kan banyak varian pilihan kan keren juga. Oh, di sini kita ada sagu sep, kita ada kubace, kita ada kumu. Jadi Iya. ngomongnya juga pede kan? Iya, Benar. Jadi bila perlu kita tuh sebutkan semua sampai banyak gitu. Itu mungkin kita akan lebih bangga menyebutkan sebagai orang Merauke ya. Daripada cuma nyebut, oh kita cuma ada ini saja kan kayaknya kita tidak kaya kan menyebutkan budaya. dengan lemas. Padahal sebenarnya kita punya makanan khas nih banyak. Banyak ya, betul. Cuma belum dikenal Dan dan belum ada yang mau memperkenalkan. Dan mungkin butuh perhatian dan sentuhan juga ya dari mungkin orang-orang tertentu supaya bisa mensupport begitu ya. Nah, sebenarnya tidak usah orang-orang Sebenarnya untuk tertentu orang sudah. tertentu, bukan orang tertentu sebenarnya Dari kita saja sudah. Kalau Baik. memang kita tidak bisa, orang lain tidak bisa menjadi contoh, biar kita yang menjadi Baik. contoh. Kita malah memulai ini dengan 15.000 ya. Jadi Hah? kita usaha ini Itu kita belum mulai masuk ke dengan- harga. Ini kamu yang dari tadi nih jawab terus. Itu belum masuk. Itu nanti itu pertanyaannya ending gitu. Ini harganya berapa gitu kan? Ini Bukan, maksudnya kita tuh bukan paketan. harga kakak. Bukan harga, Bukan kita- harga paket maksudnya. Iya cuma kan kamu sebut angka tadi tuh belum sampai ke angka-angka itu ngeri tuh kalau sebut angka-angka ya. Oh my god, oh my god. Ini Aduh, masih acara ini kayaknya Iya. hampir kami yang mengambil alih. Iya saudara-saudara ya, saya agak sedikit tergeser sama dua wanita minta maaf, Papua minta ini ya. Oke. Tunggu minum teh dulu sumpah. Aduh, saya juga Ada. minum air dulu sudah. Oke, minta maaf ya untuk sahabat Manemna ya. Ini kita maaf, jadi maaf. untung meja kuat, kalau itu suka goyang-goyang dengan meja. Lanjut lagi, masalah pembuatannya sendiri nih butuh berapa lama? Kayak tadi kan mungkin ada yang pesan kayak kalian kan mungkin dealnya kayak kemarin siang ya, siang. Yuk jadi narasumber ya. Berarti kan kalian harus punya persiapan. Nah, dari persiapan bahan itu seperti apa pembuatannya sampai jadi gitu. Itu butuh waktu berapa lama? Mungkin tahap-tahap pembuatannya. Jadi yang perlu diceritakan sebenarnya kita ini kan sama-sama di kantor bupati. Yang satunya honor, yang satunya Tidak honor. PNS. Oh iya. Ya betul, tidak Iya tidak honor toh. Nah, kita paginya itu posting, posting di Facebook sambil kerja nih. Nah, pada saat orang pesan-pesan, Oke. nanti jam istirahat Baru pulang untuk sagu. Cari bahan? Iya, sagunya sudah stay. Yang Bukan perlu cari bahan, kayak kita memproses yang ada. yang perlu Jadi bahannya kami sudah stay kan. so ada gudang lah orang bilang memang tempat bahan standby terus ya. Oke, terus. Jadi yang perlu dicari misalnya kalau seandainya dipesan pisang, oke dicari pisang. Supaya Dipesan lebih enak tuh kan. kelapa supaya semua yang ini disajikan segar. Hmm. Udah, nanti pada saat jam pulang Pulang kantor sore berarti ya. baru tinggal dibuat. Karena depo waktu tidak lama ya Adriana ya. Iya, sebenarnya waktunya cuma 15 menit atau sampai 25 menit saja. 15 menit sampai 20 menit. Oh, jadi tidak terlalu lama ya Iya, sebenarnya jadi ya. kan tujuannya kami bukan tujuan sih, maksudnya kita punya ini apa? Bukan keunggulan juga sih, Mas. Kita punya sesuatu yang khas dari kami itu kami selalu bawa dalam keadaan masih asap. Maksudnya masih panas. Betul, gitu. kayak tadi kalian bawa ke sini aja tuh kok dus itu yang mana itu dus tadi itu? Itu masih ada hangat-hangat gitu ya.
Saya bilang nih untung kita mau talk show. Kalau tidak mau talk show. Kita setoke. Bukan, saya takut kalian bawa karena masih hangat kita hajar pas mau talk show sekarang sudah ada yang kita mau kasih tunjuk di mana barang ini. Karena kita sudah hajar duluan ya. Jadi total tuh 20 menit sudah bisa ya. Iya, sudah bisa. Oke, baik. Nah, kalian sudah pernah menyajikan di mana saja, acara-acara apa saja? Mungkin pameran sudah pernah atau belum, atau pemesanan dari orang-orang yang orang-orang eksekutif itu mungkin gimana kalian punya upaya? Kalau yang pertama yang mana nih? Di acara-acara dulu. Iya, acara-acara Kalau dulu. acara-acara ya seperti begini kan, kebetulan ini acara yang kedua kali. Kemudian untuk kita menjadi narasumber di beberapa tempat, kebetulan kita mau berterima kasih juga untuk Keuskupan Agung Merauke yang sangat mempercayai kami. Terkhusus Majalahnya kan ada tuh, bukan? bukan acara yang Acaranya. mereka- iya. Oh, ya. Lebih khususnya lagi untuk Komisi Kepemudaan yang Betul. sudah mempercayakan kami untuk menjadi narasumber, dan kami memperkenalkan dan membuat kita punya makanan ini ada. Sudah begitu. lama itu ya? Ya, puji Tuhan sudah berjalan. Sudah menjadi sorotan nih kalian ya. Ya, Puji Tuhan. baru Oke. baru mulai nih kan. Iya, baru mulai ini. Tahun depan lagi Kakak Frankie mau undang di mana emang Kakak taruh schedule dulu ya. Kita agak padat nih. Amin, sudah amin. Ya, itu gak apa-apa, itu kebanggaan juga ya. Tapi Kakak Frankie dulu gampang, mau sekarang susah. Oke. Aduh, jangan begitu. Tidak, Kak. itu tandanya kesuksesan toh. Amin, amin, Tidak apa-apa, amin, sudah yang amin. penting nanti kasih Kakak Frankie satu gratis. Kalau acara-acara yang lain-lain sebenarnya banyak ya. Banyak kita ya. sudah tidak. Kayak iya. acara pameran atau apa? Kalau pameran budaya. sudah Iya. banyak. Sudah Budaya sering. juga. Itu bagian dari cara kalian juga untuk bagaimana memperkenalkan, Iya. mempromosi ya. Iya, kita kan punya tujuan itu yang tadi itu kakak, kita mau yang lain juga tahu dan kenal. Jadi kita tetap ya biar sudah tahan mata kak, gimana biar sudah kita tetap ada saja tuh kakak. Baik, iya Jadi sih. kan pertama kita mulai dengan Merauke Cross Border ya dari situ. Baru Jadi kita terima mulai. kasih untuk ini sebenarnya Deci Sampe. Iya, karena Deci awal Sambe. iya, juga iya, ya. karena itu awal kita Saya pernah dengar kemunculan. nama itu kayaknya. Iya, tidak asing. Oke, ingat tuh teman saya juga ya. Oke, jadi membuka ruang, Iya, betul. tampil di depan orang banyak untuk memperkenalkan begitu ya. Oke, terus Terus sebenarnya spesial dari sagu kalau kita bicara di tanah Papua atau di Merauke khususnya, kadang yang makan sagu tuh orang-orang tua. tapi Ya kita mau sagu ini bukan cuma orang-orang Betul. tua yang makan, tapi Benar. kalangan. Semua kalangan. Iya lah, semua anak-anak kalangan, bisa. pokoknya anak kecil, anak ya, muda. kecil, Bila anak berperan muda. anak milenial Iya, harus anak-anak coba muda. ya. Ya, Justru karena anak-anak milenial, maka kami itu Kemas Iya. varian-varian. varian-varian Nah, yang itu. bisa Coba. dinikmati oleh Anak-anak manja dorangnya, anak-anak milenial. anak-anak milenial. Jadi kalau macam anak-anak milenial mau coba itu ada sagu kobase keju mozzarella. Oke, keju mozzarella Iya. ya. Jadi agak kenyal-kenyal Iya, apa? jadi harus dimakan pada saat panas-panas. Betul. Jadi pada saat tarikannya itu keju Tolong. mozzarellanya Su gila. tambah siang nih kita tambah lapar ya. Terus yang kalian bawa ini coklat ya? Iya, yang kita kakak. bawa pada saat ini itu ada 3 varian rasa. Satu, kakak. Jadi ada Bagaimana kakak rasanya? Wah, kita kasih denger bunyi ya. sagu. Kalau yang nonton di video siaran langsung kita pasti sudah tahu bagaimana kita mengunyahnya di atas meja. Jadi Iya. Jadi ada 3 varian rasa yang kita bawa hari ini, yaitu yang pertama kobase pisang, yang kedua kobase coklat, itu dimix dengan pisang, terus Ya, yang benar, rasa pisang nih, kobase kelapa muda. baik. Sebenarnya kita punya ada beberapa varian ini, ada mulai Tergantung dari bahan coklat, juga ya. keju, pisang, kelapa Tergantung muda, permintaan sih kak. gula merah. Nah, kita punya yang nanti kita luncurkan pada saat musim mangga. Jadi Ada ada, mangga. rasa mangga. Baik. Artinya kalian selalu standby untuk buka pemesanan ya. Oh, iya. Kalau mungkin mau bikin untuk acara ulang tahun atau mungkin acara-acara tertentu, standby termasuk mungkin hari ini juga dan kapanpun itu ya. Iya. Dari sekian ini paling banyak tuh anak-anak muda ada yang sudah mulai tertarik. Kalau anak-anak muda sih ada yang tertarik. Nah, Banyak setidaknya juga ada ya. sih. Oke, paling banyak mereka pesen yang kayak gimana? Mereka lebih suka kelapa. Kelapa. Oh, Karena kalau dengan kelapa Kan rasanya lebih kita original. bisa ganti. Meraukeannya. Iya. Merauke banget gitu ah. Merauke banget gitu. Merauke banget. Jadi kalau dengan kelapa bisa makan dengan ikan. Nah, itu bisa dia. dengan sayur. Benar, pasti ada kemasan-kemasan paket yang tadi kalian bilang kan. Berarti kita udah masuk ke harga nih. Oh begitu Ya, ya. saya bisa telan dia loh.
Harga Telan dulu, bagaimana? Kakak, telan. Hatur jadi lanjut makan. Telan nggak sampai kami yang ambil alih karena tersangkut lagi. Tapi ini kan Oh, kayak aduh. sekarang kan ada dia punya Bilang. dus. Ini juga kan kemasan. Iya, betul Kakak. Dan kalau orang marketing kan ini sangat penting sekali ya untuk branding, mempromosi dan sebagainya. Sehingga ada menarik lah gitu, menarik dikemas gitu kan. Nah, itu juga kan bagian dari kalian memperkenalkan menjual. Nah, berarti udah hubungannya juga dengan harga. Nah, untuk varian harganya seperti apa kayak tadi? Apa memang beda harga-harganya dengan setiap varian-varian rasa, ada originalnya, ataupun juga paket-paketan yang kalian sempat singgung awal tadi? Oh iya. Permisi. Oh iya. Baik. Yang pertama kebetulan tadi kakak singgung tentang dia punya ini ya kakak, ininya dulu tempatnya ini wadahnya Betul. nih. Packagingnya nih kita mau berterima kasih untuk tim dari Papua Muda Inspiratif. Oke. Kemudian Belum saya undang tuh, kayaknya harus saya undang juga kayaknya. harus. kemudian untuk tim dari Wirabangsa, terima kasih sudah membantu kami, sudah sangat tanggap cepat, memang luar biasa Papua Muda Inspiratif sampai sudah ada kami punya kemasan seperti begini. Untuk harganya ini kita punya sagu kobase ya, ini sagu kobase dulu kakak. Yang pertama itu kan ada coklat ini harganya 30.000. Kita tidak mengubah harga yang Kobase pertama. ya? Kobase. Kebaca ya. Kita tidak mengubah harga yang pertama yang sebelum punya packaging dan sekarang yang sudah punya packaging. Sama saja. Sama saja. Cuman bentuknya yang berbeda. Cuma bentuknya yang sudah mulai berbeda karena kami menyesuaikan dengan packaging. dengan packaging. Kalau dulu ini Panjang. Iya, panjang. Sekarang dibagi dua supaya masuk di dalam satu kotak ini. Ya, artinya lebih Iya, praktis juga lebih ya. praktis. Harganya tetap sama. Harganya tetap Tapi mungkin sama. kalau panjang juga takutnya tidak habis kan, sayang juga tuh kalau Iya. takutnya mungkin tidak habis dibiar lama akhirnya tidak dimakan. Lebih baik kecil begini tapi diprediksi ya satu hari bisa makan habis nih. Iya, habiskan totalitas perut manusia berbeda-beda. Betul sekali ya. Mentang-mentang saya lagi makan ya. Aduh, sorry ya, bukan menyinggung. Iya. Oke, Ini terus? mau sebut semua harganya kan? Bandrol harga aja antara Oh, berapa iya. berapa? Dan yang paling tinggi, Yang paling tinggi ini sebenarnya ini keju daging ayam keju mozzarella. Karena kan harga mozzarella sendiri Betul. terlalu tinggi. Nah, kan, itu kamu juga menyesuaikan Jadi ya. kami menyesuaikan, jadi minta maaf harganya 50.000 satu ini. Orang Merauke mah 50.000 cuma Orang satu. Merauke mah itu yang gue suka. apa sih cuma Orang beli 50.000? pulsa data 50.000, 100.000 bisa, masa beli sagu tidak bisa. Aduh, kakak bu kata-kata Aduh. ini sini kami ada tunggu ini. Iya ya, itu sudah. Minum, Cuma Pak, minum, Ya, Pak. mau minum tapi air sudah habis dalam teh nih ya, di gelas nih. Tapi intinya kalau saya sih harganya masih wajar ya. Iya. Ya, karena kan tujuan kami itu memperkenalkan Betul. kakak. Cuma kan usaha memang tetap memerlukan itu dana, Betul. kakak. Dana untuk mengolahnya. Artinya gini loh, kalau kita beli bukan karena kita beli mau kasih kayak orang itu contoh ya. Iya. Kalau saya yang mau beli ya, tapi saya beli wah ini makanan asli saya harus makan. Apalagi mungkin saya lagi jalan sama teman atau tahu ada teman dari luar Dari kota luar, datang ya. nih ya. Betul tuh, oh saya beli gitu. Artinya kita sebagai orang Merauke punya tanggung jawab tuh tidak hanya, maksudnya bukti cinta kita mana sih? Betul. Salah satunya kita menikmati kuliner atau makanan khas, itu bukti cinta kita. Kalau cuma dengan kayak tadi 50.000, beratnya di mana sih gitu. Meskipun memang susah cari 50.000, tapi kalau kita peruntukannya untuk apa uang itu, saya rasa tidak usah dilihat dari segitu ya. Betul, Oke, baik. Jangan lupa coblos saya. Wah, Ini siapa ya? katanya Bercanda. kitanya nanti. Oh iya iya benar. Bercanda. Baik. Jadi bandrolnya tuh paling mahal 50.000. Paling mahal 50.000. Oke, kalau paket yang tadi ada dengan sayur, dengan apa itu? Kalau paket yang tadi itu kan sudah termasuk ikan dan Sayur. sambal. Kebetulan yang kita andalkan itu bukan hanya sagu tetapi juga sambal. Sambal. Oke. Tuh. Baik. Jadi- Pokoknya kakak Frankie harus pesan. Ya, berapa dulu? Jadi Kita baru bilang harga tidak jadi masalah harusnya. Berapa dulu? dulu? Kita hitung-hitung dulu. Enggak. Jadi kita juga Harganya sesuaikan dengan bervariatif. Menu. ukuran Ukuran ikannya ikan. saja kakak. Oke. Jadi kalau ikan yang bokar, Bokar nih, balak ini ya. 60.000 kakak. 60.000 saja. Ya, Wah, dikasih tahu sih itu lalapan di warung saya tuh 40.000 kita hajar ya. Apa sih yang Waduh. bukan ya toh, Oke, kakak? siang ini bisa ada yang pesan ya. Sayang ini jangan, Oh, karena jangan jadwal padat hari ini. Jadwal padat kayaknya.
Oke. Kemudian yang ikan yang kecil yang khusus untuk satu orang saja yang makan itu 35.000. 35.000. Tapi kami tidak menggunakan nasi, kita menggunakan sagu. Sagu Nah, di jadi dalam. intinya tuh menu sama dengan makanan-makanan warung lainnya, tapi Iya. nasi diganti dengan sagu. Iya, karena kan Oke. kita juga ada tujuannya tuh kayak Betul. kita memperkenalkan kita mau agar sagu dan juga nasi itu diseimbangkan. Karena faktor kesehatan juga dapat ya. Iya, betul. Faktor kesehatan juga dapat dan kami mau maksudnya orang biasa bilang makanan pokok orang Papua itu sagu. Sagu. Kalau gitu Cuman- manfaatnya apa nih kira-kira yang kalian pernah dapatkan testimoni dari orang atau kalian? Badan kita. Oh no, iya ya. Badan kita kan pertama Coba kalau saya buka file-file narasumber tahun lalu mungkin masih agak-agak ini ya. tahun lalu kan berat badannya tuh sekitar 76. Ini cara diet yang Sekarang bagus ya. 66 kilogram. Jadi semenjak Oke. mengenal sagu, Uh-uh. mengkonsumsi sagu, Baik. badan kita dengan sendirinya. Baik. Tapi ada stamina, kekuatan juga untuk beraktivitas tuh luar biasa Justru ya. staminanya lebih baik Kakak karena Baik. kan Mm-mm. tidak menggunakan pupuk apa Betul, segala macam. betul, Kemudian betul. sagu kan karbohidratnya baik. Tinggi juga ya. Kemudian untuk kita serap di dalam pencernaan lebih baik. Lebih baik ya, luar biasa. Nah, kita udah ngobrol nih sagu cuyam semuanya. Cara pesannya ini yang penting ini orang marketing nih kayaknya. Kak Monik marketingnya nih. Cara pesannya tuh di mana saja, ada kontak person atau tidak gitu. Ah. Iya, karena kita toko itu ada di Facebook. Oh iya ya. Oke. Jadi kalau orang cari, kalian jualannya di mana? Facebook. Hmm. Terus setiap kali postingan itu selalu dicantumkan nomor HP. Oke, wajib ya. Iya, wajib. Ah. Jadi bisa di inbox, bisa di telepon, bisa di SMS, Bisa didatangin. bisa Bisa didatangi. Kalau tahu rumah tiba saja. Iya, kalau tahu rumah tiba saja. Tapi ingat jangan 12 Tapi ke sebelum atas. tiba tanya dulu tuh, Oh, jangan iya. sampai kita ada apa kan? Sampai di luar daerah kan di mana nggak tiba lagi, aduh kacau. Terus oleh-oleh karena Oke. selama ini sebelum kita ada packaging seperti ini kita sudah mengirim ke beberapa daerah di luar Kabupaten Merauke dimulai Oke. dari Jayapura, ada di Jogja, di Jakarta. Jadi udah kemana-mana ya. Ya, jadi sudah kemana-mana. Baik, baik. Jadi yang belum pernah Nomornya bisa mencoba, disebutkan. Oh ya, nomornya nanti SMS. nah, ada di sini. Jadi di kita punya Dus, ini. mungkin yang lagi dengar tidak punya dus kan bisa langsung catat toh. Iya. Heeh. Jadi nomor telepon WA untuk pemesanan bisa di Adriana Papo Gepse 0813 4493 2229. Yang berikutnya bisa di Monik Yatu Papea 0852 4413 8168. Baik. Kalau yang ada dengar dan belum add kita di silakan. Facebook, Nah, ini kesempatan silakan ya. add di Follow banyak. Iya, Adriana Papo dan Yatu Papea Monik. Baik. Ada juga di Nah, Instagram, cuma di Instagram kita tidak begitu Aktif ya. tapi bisa juga kalau mau pesan karena kalau macam itu muncul kalau untuk sagu kita langsung respon cepat. Oh, ini masa sagu nih ya. Oke. Iya. Jadi bisa di Instagramnya tuh Adriana Papo, terus yang Monik punya Blue Monce. Oke, artinya tuh intinya tuh mau tanya-tanya dulu kah, mau pemesanan, bisa untuk acara ulang tahun, bisa Iya. acara pernikahan, artinya ada makanan cemilan lah ya ta? Iya, ada kita berapa kali ya di untuk acara pernikahan. Jadi Bisa. kita punya itu dibikinnya sagu kumbu tapi di atasnya ditaburi dengan keju. Nah, uish, ya ada varian inovasi gitu ya. Inovasinya gila-gila. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir kalian berdua mungkin apa harapan pesan dengan adanya sagu cuyam ini? Oh, ya. Oke. Yang pertama dari saya harapannya dari kami dengan adanya sagu cuyam semoga dapat menginspirasi kepada anak-anak milenial, lebih khusus lagi untuk saudara-saudaraku orang Papua, lebih khusus lagi untuk saudara-saudaraku orang Marin. Kalau mau jadi tuan di negeri sendiri, kita action dulu. Betul. Kemudian jangan pernah malu dengan makanan khas kita. Makanan khas adalah salah satu harta yang orang lain tidak tahu, sehingga kita perlu memperkenalkan, dan ini adalah tugas kita daripada anak-anak yang ada di negeri ini supaya orang lain
juga tahu tentang makanan kita dan jangan pernah malu. Itu saja. Baik, mungkin Kak Monik? Iya, kalau saya lebih ke mengajak orang muda. Oke. Lakukan hal yang kalian suka. Apapun itu ya. Apapun itu. Positif. Iya. Yang kalian suka. Terus kalau seandainya kalian memilih teman untuk sama-sama mau maju, cari yang sama-sama suka hal yang sama. Betul. Iya. Karena ketika kita dapat teman yang pas, dapat chemistry yang pas, apapun yang kita lakukan itu kedepannya pasti seiring sejalan. Betul. Nah, terus yang berikutnya jangan pernah memulai sesuatu dengan tidak melangkah. Jangan mengharapkan orang lain untuk memulai kita. Kenapa tidak kita duluan ya? Harus kita sendiri yang bergerak melangkah. Terus jangan selalu berpikir tentang dukungan dana dari mana. Jangan. Karena saya dan Adriana memulai pertama kali menjual sagu kobase dengan modal 15.000. Baik. Dan dia berkembang sampai saat ini. Jadi tidak perlu dukungan dari orang lain, seiring waktu berjalan itu menjadi bonus. Baik. Nah, seperti hari ini kita diundang oleh Kakak Frankie, itu kita merasa bahwa ini bonus dari apa yang sudah kita lakukan. Baik, bisa dilirik gitu ya. Kalau tidak ada nilai ngapain diundang Iya, gitu ya. betul. Oke, ataupun juga sesuatu yang sudah dinilai kita bikin lebih bernilai lagi ya. Jadi Oke. harus kreatif dan selalu berinovasi. Baik. Dan selalu memulai hal-hal Dan berdoa yang ya. positif Ya, dan harus tetap percaya sama sertakan Tuhan dalam setiap kegiatan. Baik. Ini terima kasih sekali ya buat Kak Adriana dan juga Kak Moni. Kita tepuk tangan dulu sampai di sini dulu. Untuk Manemna Show bercerita di sini semoga bermanfaat ya. Kita mari sama-sama mendukung, memperkenalkan daerah kita, daerah Merauke, dari daerah Merauke sudut manapun itu dengan kearifan lokal. Mau kuliner, mau pakaian, mau batik, mau apapun itu, tunjukkan kalau kamu tuh cinta sama Merauke. Betul. Ya, oke. Akhirnya saya Kakak Frankie Wohel sampai di sini Manemna Show. Oke. Bye-bye. Oke. Manemna Show.